Manfaat untuk orang Islam itu apa? Bil maqoli, dengan ucapan. Kamu ceramah, kamu ngajar, namanya manfaat gak? Wa au bil jata, dengan kedudukan. Kamu jadi ketua, kepala, jadi lurah, menolong rakyat, membantu rakyat, orang kecil, itu namanya manfaat namanya. Hidup harus manfaat. Minimal ketua RT lah. Kalau tidak bisa dengan ucapan, ya dengan kedudukan. Au bil mal, atau dengan harta. Kamu kaya, maka kamu bisa membantu fuqara masakin. Au bil badan, ada orang susah, kita bantu dengan tenaga kita. Lah kamu kuat nggak? Kuat apaannya, kerempeng-kerempeng gitu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Wa fihi thalathuna mau'izatan. Dalam bab ini yang berpasangan dua-dua ada 30 mau'izah. Arba'atun akhbar, 4 hadis, wal baqi athar. Wa na'ni bil akhbar, yang saya maksud akhbar adalah aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athar, yang saya maksud dengan athar adalah aqwalus sahabati wat tabi'in. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihatis sunaiyyati. Yang pertama, ma ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, khislatani la syai'a afdala minhuma. Ada 2 hal yang tidak ada yang melebihi keunggulannya. Pokoknya paling unggul lah 2 hal. Apa itu? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. 2 hal yang paling utama bagi kita semua, yang tidak ada yang lebih dari 2 hal tersebut. Apa? 1, iman kepada Allah, dengan iman yang benar, dengan iman yang bil adillatil naqliyah wal hujajil aqliyah. Caranya beriman yang benar itu harus berlandaskan dalil naqli, tekstual, dan diperkuat dengan argumentasi rasional. Itu namanya imannya benar itu. Kalau hanya iman pada Allah, selesai, itu tukang sampah itu sih. Kita harus tahu, santri Thaqafah harus bisa. Iman dengan Allah dalilnya. Dalilnya, qul huwallahu ahad, itu yang nakliyah. Hujjah akliyahnya. Alam ini berubah. Setiap yang berubah pasti baru. Setiap yang baru pasti membutuhkan pencipta. Atau setiap yang baru pasti diciptakan. Setiap yang diciptakan membutuhkan yang pencipta, tidak lain kecuali Allah. Itu namanya akliyah namanya. Bisa nggak? Kalau ada orang menentang bisa jawab. Namanya hujjah akliyah. Di Quran juga diperintah kita menggunakan hujjah akliyah. Fa'in hajjuka faqul. Nah itu namanya apabila mereka itu menghujat kamu lah, hujat itu bahasa Indonesia itu jadi asal bahasa Arab itu. Apa yang kamu menghujat kamu, katakanlah demikian. Ternyata kita memakai hujjah akliyah juga perintah Al-Qur'an. Yang kedua, hidup ini harus bermanfaat untuk orang Islam. 1 beriman, 2 manfaat. Kamu manfaat nggak hidupnya ini? Ya Allah, ganteng? Tidak. Pinter? Tidak. Kaya? Ya. Suaranya enak? Iya. Masya Allah. Suaranya enak? Tidak. Ya Allah. Tulisannya bagus? Tidak. Ya Allah. Enggak semua. Hidungnya mancung? Iya. Manfaat untuk orang Islam itu apa? Bil maqoli, dengan ucapan. Kamu ceramah, kamu ngajar, namanya manfaat gak?
Wa au bil jata, dengan kedudukan kamu jadi ketua, kepala, jadi lurah, menolong rakyat, membantu rakyat, orang kecil, itu manfaat namanya. Hidup harus manfaat. Minimal ketua RT lah. Kalau tidak bisa dengan ucapan, ya dengan kedudukan. Au bil mal, atau dengan harta, kamu kaya, maka kamu bisa membantu fuqara masakin. Au bil badan, ada orang susah, kita bantu dengan tenaga kita. Lah kamu kuat nggak? Kuat apaannya, kerempeng-kerempeng gitu kuat. Coba dari tadi coba. Bil maqal, ini harus orang pinter. Yang bisa ceramah harus pinter kan? Nah kamu pinter tidak? Tidak. Bil jah, dengan pangkat, kamu seorang pejabat bukan? Bukan. Dengan harta kamu kaya tidak? Tidak. Dengan badan fisik kamu kuat gak fisiknya? Alah, kerempeng kayak gitu. Dikejar anjing marah udah lari semua tuh. Kalau mau disuntik vaksin aja ketakutan ya? Ya. Iya kan? Kalau mau disuntik jarum kecil aja takut, apalagi pedang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum muat ini. Maju lagi. Awas ada kabel. Banyak mana cowok dengan cewek? Sofan? Man asbaha la yanwi dzulma an ahad ala ahadin ghafara lahu ma jana. Ghufira lahu ma jana. Barang siapa pagi-pagi tidak sedikit pun ada niat zalim kepada seorang pun. Kamu bangun pagi, hatinya tidak ada niat untuk nakal, untuk kurang ajar, untuk zalim, berbuat salah kepada teman, kepada orang lain, maka dosanya kamu diampuni. Niat tidak zalim. Jadi kamu kalau pagi-pagi harus niat tidak, hari ini saya tidak akan nakal, nggak akan zalim, nggak akan kurang ajar, nggak akan macam-macam lah. Itu sudah diampuni dosanya, baru niat saja. Waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa pagi-pagi niat, saya kalau ada orang terzolimi, ditindas, saya akan bela. Pagi-pagi niatnya begitu. Kalau hari ini ada orang kok termazlum, dizolimin, saya akan membela. Dan kalau ada orang Islam butuh hajat sesuatu, akan saya bantu. Kalau ada teman Islam, tetangga Muslim, membutuhkan bantuan saya, itu baru niat gitu saja. Sudah mendapat pahala seperti haji mabrur. Masya Allah. Ini namanya hadis targhib namanya. Hadis apa? Motivasi. Mendorong kita agar berbuat baik. Hadis motivasi. Supaya kamu jadi orang baik. Apa benar itu pahalanya seperti haji ya? Tidak. Ini sekedar dorongan agar kita berbuat baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ilmunya, hartanya, pikirannya, tenaganya, aktivitasnya harus bermanfaat hidup ini. Ya kalau bisa syukur-syukur satu bangsa Indonesia, syukur-syukur. Enggak satu provinsi, tidak bisa satu kabupaten, enggak bisa satu kecamatan, enggak bisa ya satu desa, enggak bisa satu RW, enggak bisa satu RW satu RT, satu RT satu, udah habis. Orang itu harus bermanfaat pada orang banyak, minimal satu RT lah, udah satu RT lah minimal. Wafdul amali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Dan amal yang paling afdol memberikan atau memasukkan kegembiraan kepada hatinya orang mukmin. Kamu kalau jumpa orang mukmin, sama-sama
orang Islam harus memberikan kegembiraan. Kamu nengok orang sakit di rumah sakit, waduh ini sakitnya bapak Indah, saya punya tetangga itu kemarin baru mati itu. Seperti ini. Jangan begitu lah, jangan begitu. Kalau ada tamu, walaupun kamu mampunya cuma singkong atau apa, atau ubi, asal halus, monggo, ayo dimakan seadanya. Maaf ya, seadanya cuma ini. Orangnya senang makan, tamunya senang makannya. Lah kalau daripada bolu, beskutang mahal-mahal, ayo dibadok. Mumpung kamu belum modar aja. Dan ngasih sajian tamu itu lihat-lihat dong. Ada tamu orang tua sudah nggak ada giginya, dikasih gorengan jagung, masya Allah. Dan dipaksa suruh makan, akhirnya makan, dari makan sampai permisi belum masih ada di mulut, masih sampai permisi itu. Yatradu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan. Ada orang lapar, kamu bantu. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahan. Ada orang lagi susah, kamu hibur. Kamu hibur aja kalau ada orang sakit, orang susah. Dan insya Allah sembuh nih paling 2 hari lagi nih. Ada orang keluarganya meninggal. Alhamdulillah sudah selamat, sudah sorga. Bapak kamu udah sorga, sudah enak ini. Gitu. Waduh, bapak kamu itu entah ini. Waduh. Kemarin habis nyuri pemek apa jemuran. Sebelum mati ini bapak kamu habis nyuri jemuran. Minggu kemarinnya nyuri ayam. Aduh, entah gimana nih matinya ini. Jangan begitu. Orang kalau sudah mati sudah serahkan pada Allah gitu ya. Jangan malah sama anaknya malah dikata-katain gitu. Aduh. Au yaqdi lahu dainan. Ada teman punya hutang, kamu bayarin. Bisa nggak ini? Bisa. Awas kalau nggak bisa nih, aku sudah ngomong bisa. Ada teman tetangga punya hutang nggak bisa bayar, nggak mampu bayar lah. Udah pol, udah mentok nggak bisa bayar. Kamu bayar itu namanya idkhalus surur ala qalbil mu'min. Paling tidak menjawab salam atau salam itu idkhalus surur, assalamualaikum. Atau paling tidak tersenyum. Ketemu orang tersenyum, jangan berengut, jangan bertatut, jangan. Ya, tersenyum ya. Senyum Pepsodent. Tadi 2 hal yang paling baik. Ada lagi wa khislatan la syai'a akhbath. Ada 2 hal yang tidak ada yang melebihi buruknya, jeleknya. Apa itu? Anjas, yang paling najis lah. Apa itu? Asyirku billah wadh-dharru bil muslimin. Mensekutukan Allah, paling jelek itu, dan berbuat madarat kepada sama orang menyakiti, membahayakan. Apa aja membuat madarat lah. Fi abdanihim, fisiknya orang Islam, amwalihim atau hartanya. Jangan kamu sakiti orang Islam, baik badannya maupun hartanya. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarju' ila khislatain. Karena seluruh perintah Allah itu kembalinya pada 2 hal. Apa? At-ta'zimu lillah wasyafaqatu li khalqih. Amal itu ada 2. 1, mengagungkan Allah. 2, kasih sayang kepada makhluknya, ciptaannya. Kalau kamu galak sama seorang, itu sama-sama makhluknya Allah. Berarti kamu membenci seorang, kamu benci pada orang, kamu nakal pada orang, berarti kamu membenci makhluknya Allah. Nyakiti binatang aja nggak boleh. Itu binatang ciptaannya Allah. Kamu kenal nggak dengan si Ahmad? Enggak tuh, nggak kenal. Yang pitak itu loh yang jangan begitu. Apa kalau matanya satu namanya PC ya? Apa namanya? Satu. Ya PC ya. Kamu kenal nggak dengan si Ahmad? Enggak tuh. Yang PC itu loh lah.
Yang kalau jalan Yardonya. Jangan begitu, jangan. Yang pendek petekel bundar itu loh. Kaqouli ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah ta'zim lillah, atuz zakah syafaqah li khalqih. Paham enggak? Salat itu artinya mengagungkan Allah, zakat itu artinya belas kasih kepada makhluknya Allah. Kalau kamu kewajiban zakat, hartanya banyak, punya uang 100 juta, maka kamu harus zakat 2,5 juta. Itu berarti kan kamu kasihan pada fuqara masakin kan? Allah.